When the beat is going down, keep your balance on the floor. Just break the bottle. Yeah. Just break the bottle. When the beat is going down, keep your balance on the floor. I find you when you feel thirsty, worry, wanna something worry. I give you free, more charge free, we bring it, we get on with the fuck, the same thing. It's been so long, now you see number sets up, it's going down. Well, like, come on, sir, your party people, get up, everybody just break the bottle. Just break the bottle. Yeah. Just break the bottle. When the beat is going down, keep your balance on the floor. We the party, everybody get hot, no fucking bully. Please all set, fuck you. This ain't party inside, it should be like that. Cause this is the way us and party, and we have out, we see the show. Like, come on, so your party people, get up, everybody just break the bottle. Yeah, ladies and gentlemen, it's literally changing right now. Are you ready to roll? Everybody, let's make one dance fucking bell. Yo, all people say water on fire and it's more and more. We got something to you to know that we want to rock this. Yo! Woo! Just break the bottle. Yeah. Just break the bottle. When the beat is going down, keep your balance on the floor. Just break the bottle. Yeah. Just break the bottle. When the beat is going down, keep your balance on the floor. Thank you banget udah nyempetin waktu buat nonton bareng kita di Rocket Zone, Zone of Expression. Kali ini bareng Vina, dan Vina nggak sendiri karena di sebelah kanan Vina sudah ada kawan-kawan dari Jupiter Shop. Ini agak sedikit beda gitu ya, karena ketika Jupiter Shop show, kemudian ketemu banyak orang di online atau offline gitu, pasti banyak sekali sambutan yang meriah gitu. Nggak tahu deh dari ciwi-ciwi ya, ABG sampai yang hampir dewasa, tante-tante, ibu-ibu, semua disambut sama bapak-bapak. Ya. So, langsung aja kita ngobrol dulu nih sama Jupiter Shop. Mumpung Jupiter Shop juga sekarang formasi komplit ya ini ya. Komplit. Formasi komplit setelah pandemi sekian lama, baru ketemu kali ini di Rocket Zone. Malah. Apa kabar nih Jupiter Shop? Baik. Baik ya. Oke. Tidak seluar biasa ini. Karena jarang ketemu juga. Iya. Oke, dari Jupiter Shop nih mungkin kita sedikit flashback dulu gitu ya. Wow. Iya dong, sedikit flashback seperti yang udah kita tahu gitu. Jupiter Shop juga sudah berhasil membuat atau membuahkan karya beberapa album. Nah, sedikit kita flashback, sebetulnya Jupiter Shop ini formasi awalnya seperti apa sih? Mungkin sekitaran waktu 2010
10 ya, 2010. 10 ada kan? 2010. 2010 awal berdiri dan awalnya dari teman-teman nongkrong sih. Karena kebetulan saya kan ada home studio recording. Nah, waktu itu jadi ini teman-teman nongkrong aja, cuman aku, Cok sama Gori bertiga bikin hip hop ya, Cok ya. Musik-musik hip hop bertiga. Terus awalnya sih nggak kepikiran bikin band, cuman nggak sengaja ada event, iseng-iseng ikut bikin band dadakan ya, Cok ya. Dadakan Berawal dari dengan dadakan. additional player. Additional player dadakan ya, terus manggung, terus habis itu kok ada beberapa teman yang support gitu loh, support. Jadi kenapa nggak bikin band aja sekalian, terus beralihlah dari hip hop ke formasi band. Awalnya itu Nemo itu suka bikin beat, kalau di dalam hip hop itu Musik lah, musiknya. Jadi rapper bayar ke Nemo. produser mau Gitu ya. Jadi musik udah jadi, track vokal, mixing mastering Nemo, terus ya ada lah beberapa. Jadi itu tuh kumpulan lagu-lagu dari beberapa rapper di Magelang. Pas waktu itu acara apa, Nem? Acara wali kota. Wow. Sebenarnya itu tuh acara resmi. sebenarnya itu acara pas pada saat itu ada satu Festival anak muda festival. buat narik Festival. masa gitu ya, buat narik simpati kayak gitu. Oke. Formatnya band dan musiknya jauh banget gitu ya, dari Beda dari aslinya ya. beda saat ini. Dan lagu yang dibawa juga lagu-lagu kita sendiri gitu. Kita nggak ngoper, kita nggak bawain lagu orang dari awal. Dari awal. Oke, awal berarti sendiri. sejak 2010 awalnya cuma bertiga aja, tapi akhirnya ketemu sama teman-teman yang lain, Ya, dapat yang support, bisa ngeband, kayak yang gitu. bisa ngeband. Yang bisa ngeband ya. Oke, apalah aku yang nggak bisa ngeband. Ketemu sama mereka ya. Oke, kemudian ketemulah sama teman-teman yang lain dan akhirnya kebentuk dengan formasi yang saat ini bertahan. Bukan. Wah, itu masih Atau gimana panjang banget sebenarnya. Panjang Kita drummer itu gonta-ganti berapa kali nih? Akhirnya kita nemu ini. Waktu itu Jadi saya biar nemu loh, Bo. tiga Wah, ya. kalau aku jadi kamu pulang deh aku. Waktu itu kan ibu saya buang itu lauk kemarin dapat sampah. Oh, ada kira apa ini? Oh. Tak mandiin, tak bersihin, tak ajarin ke drum. Enggak. Jadi player berbakat. Dia drummer kedua karena drummer pertamanya dia memang ada kerjaan kayak semacam session player gitu. Jadi kan susah waktunya ketemu. Yeah. Terus aku kenal Uki, kebetulan kita cocok, musiknya juga sevisi, terus kita ajakin masuk. Sedikit banyak sebenarnya Uki yang menambah warna sampai sekarang gitu ya. Ya bagus, berarti dia ada kontribusi. Ada buat- kontribusi. Iya kan. Kayak nggak ikhlas banget sih kamu bilang. Oke. Walaupun seperti ini. Terus akhirnya ketemu formasi berlima ini sejak kapan nih? Ini drummer kedua. Kalau yang paten dari awal sih aku bertiga. Aku Cok sama Gori ini bertiga. Kalau Probosi dia drummer, gitaris ke berapa ya Gori? Aslinya awalnya malah Nemo itu bikin band sama Probo dulu. Nah, kelingan aku iya. pingin Oh, iya. sudah nembus Cuma sama nggak Probo. kesampaian karena dia kuliah di keburu Jakarta. cabut kuliah di Jakarta. Jakarta. Kan susah buat ketemu. Kamu susah. sih terlalu sibuk sih. Kita tuh gitaris siapa ya? Ada namanya Pertama tuh Andi, dibantuin Andi. Andi, Habis itu Lala Lala kan sempet. cuman oh iya di sana pas ini wanita ya habis itu Nob, Ada Nob Bloody Day maksudnya. Nob. Terus habis itu adisional dulu ya. Adisional. Dulu. Kita juga punya bass ya dulu ya. Sampai saat ini kita akhirnya nggak pakai Basis. Kalau basis. basis kayaknya kita nggak berjodoh. Nggak berjodoh dari karena dulu. udah sempet ganti beberapa kali nggak cocok. Nggak ketemu. Akhirnya memutuskan untuk ya udahlah. Tanpa basis. Tanpa Setiap basis. manggung kita ada dua opsi, satu basisnya pakai sampling, kalau enggak ya adisional aja Adisional. Oke. sampai seterusnya. Kalau gitaris, alhamdulillah Gitaris Probo kita tungguin bener ya. Kita tungguin sampai selesai kuliah. Sampai selesai kono kuliah rapopo. Keren nih. Iya. Nggak kalah ya sama nungguin jodoh ya. ya berjodoh benar. Iya. Nggak jodoh kan nggak ketemu. Iya. Oke, akhirnya untuk
yang saat Formasi ini sekarang. bertahan gitu ya, yang sampai bertahan sampai dengan saat ini adalah Nemo, kemudian Uki, Ucok, kemudian Bobo, sama dan DJ Gori. DJ Gori. Ini meriah, udah format berlima tanpa beberapa personil yang sewajarnya ada di sebuah band gitu, tetap jalan sampai dengan sekarang. Tapi di tahun 2020 kemarin gitu, sebetulnya kalau kita flashback lagi nih, kalau dihitung dari 2010 sampai dengan 2020, sekitar 10 tahun gitu, ada berapa album yang sudah dihasilkan sama Jupiter Shop? Berapa nih? Siapa nih? Dua ya? Alhamdulillah udah 2 album. Pertama itu 2013 ya? 2013 rilis album pertama. Album pertama Students namanya. Bisa Album dibeli di Asik. Instagram kita @jupitershop. Masih ada. Masih ada, Cok. Masih ada. Masih ada. Fisiknya masih ada. Fisiknya masih ada. Tapi alhamdulillah Jupiter Shop di semua Digital platform udah ada. Sudah ada. Dari album 1 dan Satu album dan 2 kedua. ada semua. Oke, album yang pertama adalah 2013 2013. dirilis. Kemudian album yang kedua 2016 ya? 2016. 3 tahun kemudian. Masing-masing album ini berapa single nih isinya? 13 pertama 13 ya? Bonus track 1 dah. 12 track, bonus track 1. 13. 13. 13 yang Oke. kedua itu 10 track. 10 track. 10 track. Oke. Dari genre nih sekarang Ya. kita ngomongin masalah genre nih. Untuk Jupiter Shop sendiri mungkin orang-orang banyak yang ngerti, oh Jupiter Shop hip hop gitu. Ngertinya hip hop gitu. Tapi sebetulnya Jupiter Shop ini mengangkat genre apa sih? Siapa yang jawab? Siapa nih? Nemo sih. Nah, Tak tambah-tambahin ya. Kalau dulu orang-orang pada bingung ini Jupiter Shop genrenya apa ya? Gitu kan ada yang bilang hip hop. hip hop, ada yang rap rock. Kayak ini kayak Sherlock Holmes, padahal enggak, kalau didengar malah enggak. Karena memang kita berangkatnya kan dari hip hop dulu ya, gitu. Rap dulu tanpa band. Dan dulu memang pakai DJ. Grup rap DJ. Nah, rap apa? Coba pakai apa? Kalau dibikin gampang sih alirannya rap rock aja. Tapi kita simpelkan lagi, boleh dibilang ya rock aja lah, biar nggak ribet gitu. Terus apa rock gitu aja. Branding saat ini tapi itu. Saat ini. Tapi dalam perjalanannya itu sebenarnya ya emang kita masih nyari-nyari. Emang bener lah. Untuk apa ya? Untuk Awalan kita elektroniknya itu kenceng banget. Ditambah ada riff hardcore gitu ya, riff hardcore terus itu masuk. Album kedua kita kayak nyari lagi. Nemo lagi seneng-senengnya dengerin drum and bass. Jadi berarti bener-bener iki album kedua itu bener-bener drama itu di depan gitu loh. tapi walaupun garis merahnya tetap ada sih. Walaupun sebenarnya ada lagu Cuma beda color aja. ada lagu keras, ada lagu menye-menye. Bisa Berarti dikatakan di ini. dua album itu ada lagu yang beatnya Slow, kencang ya. banget, Ada ada yang yang medium, ada yang slow juga di dua album itu. Oke, BTW tadi album yang kedua namanya apa nih? Neo. Neo. Lebih simpel namanya, lebih gampang diingat gitu ya. Tapi dua-duanya dari album yang pertama sampai yang kedua ini sudah ready di platform digital. Kita tuh nggak begitu aware tentang Salah nih, ini digital. siapa nih? Bener. Siapa yang salah nih? Bener. Awalnya kita itu nggak begitu aware. Benar, kita nggak begitu aware tentang digital platform streaming gitu. Dan ternyata itu fatal sekali ya Nim ya, fatal sekali, bener-bener fatal karena kita itu masukin lagu ya, kita itu nunut sama orang gitu kita. Oke. Jadi kayaknya ada yang nawarin ya nih ya. Dari Punyamu teman ke teman, leboke nah. wae, leboke anu wae. Kita itu nggak begitu aware gitu loh. Sampai akhirnya kita bikin lagu namanya Double Punch itu. Itu di album pada yang saat ke album pertama, album pertama. Oke. Pada saat itu 2016 itu viewernya udah 400.000 sekian, 500.000 sekian. Itu di Tapi channel YouTube. Di YouTube ya, Oke. iya itu. Itu YouTube-nya Jupiter Shop. Jupiter Shop. Oke, wow. Jupiter Shop. Tapi karena kita nggak aware, kita Nggak keurus. nggak keurus, itu tuh akhirnya
diklaim sama orang. Aduh. Diklaim atau apa kita salah, ada sesuatu yang salah, jadi lagu itu tuh nggak bisa kita nikmati monetize-nya gitu, monetize-nya. Jadi Sayang. pada saat itu pilihannya upload ulang atau hapus atau upload ulang. Ternyata kita ngambil opsi yang salah karena kita emang nggak aware ya pada saat itu ya. Tidak tahu kalau monetize itu bisa ya. Karena kita nggak tahu jalur-jalurnya saat itu, tapi ya buat pembelajaran sih sebenarnya. Ya. Sebenarnya kita kurang teliti dalam menganalisa Jupiter Shop itu sebenarnya udah ke mana sih. Ternyata setelah kita analisa lagi, ternyata kita tuh udah ikut label ini, Belief Musik katakanlah ya. Agregator apa label? Agregator Agregator ya maksudnya. semacam itu ya. Belief Musik ya, ternyata itu kita cuman kurang ngeh aja karena yang ngurusin kan beda. Ngurusin beda orang. Jadi ya lagu ya udah monetize-nya ke sana. Cuman dibagi berapa persen. Jadi kita malah ngeklaim itu yang ternyata secara copyright mereka yang punya gitu. Nah, itu kesalahan fatalnya di situ ya. Ya gampangnya kita komplain sama bos sendiri lah. Kita komplain sama bos sendiri yang kita ternyata nggak ngerti. tahu, nggak ngerti. Ya jadi pembelajaran aja sih. Jadi selanjutnya kita bikin konten atau apa, kita selalu ngecek dulu, kita selalu ya. Akhirnya dengan mandiri gitu ya. Ya walaupun akhirnya lagu-lagu yang tadinya itu udah kita anggap ya wis lah, kita relakan saja. Aduh, padahal berapa lagu itu? 13 tambah 10, 23. Berapa lagu? Enggak semua dari semua album itu enggak semua lagu masuk ke platform. Ke apa? Ke YouTube. Ke apa? Kalau semuanya semuanya, cuman kalau yang di YouTube cuman setengahnya mungkin ya. Setengahnya itu enggak bisa. 4 video yang nggak bisa, yang diakui, yang diklaim oleh salah satu MCN itu ya. MCN. Oke. Berarti dari pengalaman itu otomatis Jupiter Shop juga belajar dari kesalahan. Kok bisa kayak begini ya? Akhirnya setelah ditelusuri ternyata ada beberapa yang miss tanpa mungkin ada beberapa informasi yang nggak sampai ke Jupiter Shop. Nggak asikan ngeband. Yang penting main aja, yang penting bikin lagu YouTube aja itu gitu ya. belum sebum sekarang kan. Oke. Era itu memang kita terus terang banyak job, banyak job, masuk terus. Sombong. Ya, sebulan berapa kali? Bahkan pernah satu hari itu 2 kota. Seminggu itu bisa 3-4 kali ya. Pernah satu hari 2 kota. Kalau waktunya cukup kita gas aja. Kesibukan itu yang bikin kita tuh nggak begitu peduli gitu ya dengan tentang itu. itu. Ternyata miss. Oke. Asikan mungkin jadi kurang. Oke. Ada orang sih yang ngurusin sih. Ini aku juga tertarik nih bahas yang ini nih. Ada beberapa kesalahan atau mungkin di saat itu karena kesibukan dari Jupiter Shop sendiri sampai akhirnya nggak peduli dengan kalau boleh aku bilang sih sebuah pintu yang sebetulnya sih bisa banget gitu ya, bisa banget untuk lebih mendukung lagi karir dari Jupiter Shop. Sebetulnya dari awal sampai dengan sekarang ada manajer nggak nih? Atau sampai dengan sekarang tetap aja mandiri? Ada manajer, cuman ya nggak dari pertama. Dari tahun berapa? 2000. Dulu kalau bisa dikatakan namanya India di mana-mana masih kacau lah untuk gitu. Setelah album pertama jauh itu ya. Pertama baru kita mikirin kita nggak bisa ngurusin. Kita nyaris yang gelem tombol. Sama dengan gitu juga. Enggak gitu. sama dengan donatur. Gitu ya. Enggak sih, buat ngatur kan karena emang kita bener-bener Nemo bener-bener sing mikirin musiknya gimana sih. Dia bantu, aku yo support semuanya, maksudnya untuk apa-apanya itu energinya itu bukan di situ gitu. Jadi yang untuk ngatur itu emang kita prefer orang yang emang kita kenal lama. Soalnya kan namanya manajer kan dia pegang semuanya bahkan sampai dengan administrasi pun makanya gitu kita ya. pilih orang yang memang kenal lama, emang kita cocok, ya udah kita obrolin di manajer. Oke, sampai ada manajer akhirnya sudah tertata. Alhamdulillah lebih membaik dari tahun sebelumnya. Kacau banget. Asal. Kalau dari perform sendiri ini paling jauh di kota mana atau di pulau mana?
Di Indonesia atau di luar negeri? Kalau belum sih, paling jauh Bali ya. Bali ya, paling sama Bali. Jawa. Oke. Tapi mimpi kita tuh harus manggung di Tokyo Dome sebenarnya. Amin. Amin. Iya lah Tem ya. Amin. Amin. Bukan Iya. kota Sodom ya. Tokyo Dome. Tokyo Dome. Tapi dari sekian banyak perjalanan show dari Jupiter Shop, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu event ke event yang lain, ada pengalaman yang seru nggak nih? Banyak. Kalau diceritain sampai Oke. subuh nih. Yang sedih dulu deh, yang sedih dulu deh, dari Nemo dulu deh. Kalau sedih Nemo banyak. dulu deh. Ya. Paling sering tuh sedih kalau saya ngobrol sama ini dekat ini. Kenapa baperan ya? Enggak baperan, cuman harus misalkan aku harus ngobrol ke sini harus jelasinnya Iya, lama gitu. jelasinnya. Biar baru paham. Loading Jadi ya, sedih. Po. Terus aku biasa minta tukar dong aku. Sama ucap lah. Biar enak gitu. Ya penggembira mbak, biar- Penggembira, biar ya. hiburannya itu lah. Oke. Cerita sedih itu aku jatuh dari panggung ya Tem ya. Pernah juga? Maka jatuh dari panggung 2 meter di Wow. Semarang. Di Semarang hujan-hujan, Eh, panggung 2 meter dia jatuh. Iya kan Kan jelas itu main. jadi cuma kan alat Jadi, udah ditaruh. band yang setelah kita nggak jadi. Saya tuh Jadi nggak- melihat alat Oh, jadi hujan itu deras namanya. banget itu berusaha nutupin kan. Alat Setelah udah kita ya tanggal Ada sisa karpet. panggung ada sisa karpet segini diinjak. Wah, ada yang gerak. Terus pada ngeliatin, wah kan suaranya kenceng tuh. Rapopo. Tapi waktu itu sehat kan kamu kan? ya cuma benjol doang. Kebetulan pas di gudel ya. Dulu bengkak segini, Mbak. Aduh. Kayak si- Kita rapopo tapi bengkak segini. Iya. Apa ya? Itu kru nggak ada yang nolongin tuh. Apa dari ribet karena kan hujan lebat. Jadi kamu nggak dipeduliin sebetulnya waktu itu. Pantesan benjol di kepala. Habis itu pulang hampir mati ya, Gor. Pulang hampir mati karena udah 2 hari di situ. Kita kan Capek. acara full ya, capek. Dia yang nyetir. Oh wow. Dia Jadi yang dari nyetir. sekian orang ini nggak ada yang bisa Nggak ada nyetir yang pada bisa saat nyetir itu. waktu itu. Ini mau nggak mau kita Single pakai factor. mobil zebra. Bener-bener mobil minivan zebra gitu. Zebra dan itu Udah aja rental ya. bener-bener, itu aja rental. Rental dia nyetir Bolak-balik. sendiri. Bolak-balik Semarang ya Semarang, Mas. Magelang. Semarang Magelang lumayan pada saat Nggak itu. tidur. Nggak tidur, pulang kehujanan, Oke. capek. Oke. Di depan tuh kayak ada orang lewat. Halusinasi. Iya tuh, Mas. Udah halusinasi ya. Udah. Di waktu itu. Malam pula ya? Malam, pagi Oh malam. enggak, pulangnya pagi. Oke. Tapi enggak lewat jalan, lewat batu-batunya. Melipir bos. Tak tahu berhenti sendiri. Ngopo gor. Lawong. Materi Ada yang dagu ya. asli. sempet jatuh, sempet Iya. yang cerita juga, aduh nyambungnya koneknya lama juga waktu itu. Nah, ya itu taruhannya Iya. nyawa. Kalau yang senangnya gimana nih, Mas Uco deh? Senengnya sih Mabuk. oh, Oh, itu Astagfirullahaladzim. Oleh nomor 1. senengnya sih dulu jadi band membuka artis nasional. Asik. Jadi kan bisa ketemu cara nih set alat mereka itu seperti ini. Sambil Jadi belajar bisa juga ya. bisa tambah edukasi lah. Mhm. Mikir tambah iki berarti drumming ini. Oh, mic itu kucing kae. Oh. Ya Sing bagus. emas-emas. Siap. Sing emas-emas. Ya cuma itu sih. Bisa ketemu sama banyak teman. Jadi link atau kita kenal dari orang-orang luar kota itu Iya. jadi tambah rangkul banyak. Tapi Intinya gini, tambah tiap teman-teman kota gitu kita ya. nambah teman, tiap kota nambah teman, begitu seterusnya. Jadi kalau kemana-mana di luar band pun kita kemana-mana ada teman gitu. Enaknya di situ. Terus Silaturahmi sama juga ini makin yang luas paling gitu ya. yang paling seneng kalau aku pribadi di kota mana pada apa lagu gitu aja. Itu paling seneng banget itu. Nggak bisa dipungkiri kalau udah Mau banyak dibayar orang berapa gitu. juga udah nggak peduli. Nggak urusan. Mereka apal aja udah rasanya udah Bangga sebuah, gitu ya. oh. Itu sesuatu yang membanggakan buat sebuah band. Atmosfernya, atmosfer dah. Suasana di panggung. Achievement. Apa sih? Pencapaian. Oh iya. Gitu loh. Oh iya. Kalau Probo iya. sendiri gimana nih? Apa? Pulau gitu. Ada pengalaman senang dan sedihnya itu seperti apa? Pengalaman senang dan sedih coba mau apa? Kalau kalau promo biasanya ya itu dunia ciwi-ciwi gitu. Itu dia Oh, ciwi-ciwi. oke. Ada Wah, Oke. ngeri.
Ini bojomu nonton gak nih? Diedit ya mas? Tak ceritain semua tapi nanti diedit ya. Tak bongkar semua. Pernah ya mbak di Bali? Kayak apa? Jadi ini sebetulnya program klarifikasi. Disensor apa? Disensor aja. Kemeringat aku. Dulu bentuknya nggak kayak gini nih, dulu bagus. Putih. Selebritis loh. Uya-kuya loh. Ngeri loh. Masuk uya-uya loh ini acara apa rumah Kok rumah kayak cuplikan pas nih kuya-kuya ya? Tak kayak video Boleh ini. cuplikan yang uya-uya iki. Berarti Pas bedah rumah ya Bu ya? Uang kaget lah. dari sekian anggota atau personil Jupiter Shop yang paling banyak fansnya adalah Probo. Saya. Apa? Saya. Nemo. Iya, saya jujur. Gak mau kalah tetap. Cuman ya. gini, banyak cowoknya. Banyak cowoknya. Yang kedua ini ciwi-ciwi. Oke, cowok-cowok. Terus ucok. Ciwi-ciwi. Ibu-ibu. Sista-sista. Asik. Ini juga hampir sama, ciwi-ciwi. Oke, ini Uki banyak ciwinya ya. Oh iya, tapi ya umur 5 tahun 6 tahun. Balita. Main aman. Main aman. Bahaya ini. Seru nih. Jadi dari perjalanan dari ke kota dari satu kota ke kota yang lain udah pasti ada kisah seneng dan juga sedihnya gitu ya. Tapi di tahun 2020 kita aku masih ingat betul tuh bulan Maret juga tanggal 15 itu adalah tanggal pertama kali di kawasan Magelang semua acara yang mengundang banyak orang di cancel. Kemudian ada info di reschedule tapi akhirnya juga cancel juga. Tapi untungnya di tahun 2021 awal ini udah mulai membaik begitu ya. Kemudian kalau kita ngomongin masalah pandemi dari tahun 2020 awal sampai dengan sekarang, dampaknya seperti apa sih untuk Jupiter Shop? Jangan jawab nggak apa-apa loh. Jangan jawab nggak dampak apa-apa loh, orang Jupiter Shop nggak ngapa-ngapain. Gak apa-apa. Dalam penjual. Enggak, 2019 itu kita udah mikirin untuk album ketiga sebenarnya pada saat itu. Kita itu nggak begitu mikirin manggung dan lain-lain. Kalau misal cocok, semua bisa angkat gitu. Okay. Terakhir itu kita manggung di mana nih? Itu bener-bener kita itu nggak sama sekali nggak produktif ya pada saat itu. Nggak produktif karena tahun-tahun sebelumnya kita memang kayak apa ya, penuh lah. Kayak bikin album, manggung, bikin klip itu kayaknya udah tour. Agendanya udah full. Kemarin gitu juga ya? udah pernah tour 2 kali keliling Jateng, Bali, Jakarta. Kayaknya gitu udah pada capek lah ceritanya, udah pada capek ngeband, terus kita break dulu sebentar. Terus Covid ini. Oke. Jadi breaknya kelamaan. Jadi nggak berasa ya kalau ada pandemi kayak begini, nggak terlalu. Sebenarnya Covid kerasa juga. karena pada saat Covid Ah. gimana ya, kita posisikan itu Bang, pada saat itu Sidik. pada saat itu Ucok kecelakaan ya. Ucok Apa kecelakaan. Cok? 2019 awal sih. Oh. Maret pas awal. Saya di Semarang, Probo harus ngurus, baru aja nikah ya, harus jadi seorang ayah dan Belajar gitu ya. jadi seorang Ayah untuk anak-anaknya dan istri-istri. Itu pertanyaan istri-istrinya. Adik di luar sana. Berarti intinya waktu itu kita sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing. Yang Ucok, Gori, Robo, Uki emang lagi apa ya, ada urusan rumah, keluarga masing-masing. Jadi efek baiknya mungkin kita lebih dekat sama keluarga yang tadinya kita manggung berapa hari pulang, lebih dekat sama keluarga aja sih. Sisi baiknya, sisi jeleknya banyak banget. Sisi jeleknya ya. Harus ada sistem KB ya Cok ya. Wah, ini dia. Kalau enggak ya ambil. Tambah terus. Enggak, pokoknya itu asik lah pokoknya. Jadi
ketika pandemi ini malah justru komunikasi sama keluarga Dekat sama lebih keluarga. lancar. Tiap hari juga ketemu sama keluarga masing-masing gitu ya. Rakitung ada beberapa sing sok melipir. Aku nggak nunjuk ya. Meskipun gitu kita dari awal emang ini tuh bukan kayak band lagi gitu. Jadi band-bandannya itu nomor sekian ya sebenarnya. Walaupun Probo itu udah ayolah. Aku wis Ngebet nih, udah ngebet nih, pengen banget. Aku wis istilahnya melepas semuanya lah pada saat itu istilahnya dia. Dia pengen yuk fokus yuk. Tapi ya gimana lagi wong. Tapi intinya kita tuh Kondisi. emang nggak kayak band kita itu bener-bener kayak udah ya wis sedulur gitu loh, sedulur dewe. Jadi mangkat ya mangkat, kayak ono opo ya ayo gitu. Jadi passionnya udah gak kayak dulu. udah beda banget. Kalau dulu kan memang kenceng banget kita, produktif lah ya, ngejar apa ya, target ya album dan video klip dan lain sebagainya. Cuman Yo selak tua itu ternyata pas sekarang wis passionnya tua udah ternyata Udah beda. ternyata Tua kita tenan. ya bukan ambisius tapi apa ya, kita ya kalau emang waktunya mesti akan tiba waktunya gitu. intinya apa ya, putaran siklus kayak ini wah lagi hot-hotnya nih, terus ini udah loyo nih udah capek. Mungkin kemarin kita dalam fase itu, fase kendor lah, cuman agak kebetulan covid juga, jadi ya udahlah masing-masing, jadi fokus sama kerjaan dan keluarga masing-masing. Sampai dengan sekarang nih ya. Sekarang udah ada wacana Sudah pengen ada project. I'll be back. Asik. Back. Ditunggu. Dengan My kita manggung di sini ya. Ada wacana kita mau bahas sesuatu, kita bikin sesuatu karya yang dimana itu kewajiban kita di tahun kemarin yang yang belum tersampaikan. Wih, keren. Kita akan kembali setelah ini. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung sama kita, boleh deh tinggalin komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe juga. Setelah ini kita akan kembali. Yeah. Where's my King Kong? Ladies and gentlemen, this is the time you ready for. The craziest you can, motherfuckers! Come out! Yeah, let me hear you scream. Bye! And I bring them the beast and my bad boy. Haha, let's just fucking bring up. Here we go. Get up from this boy to seek the change. Get up for your stand up. Together we won't destroy. Desa mikrofonmu, lepas kendali maju. Ku ambil suara, serigala bersatu. Jaga tempomu, ribaku serupa peluru. Rotekan apa, kembalikan komando. I cannot pass along to peek around. Should I wait my road? And it's my turn. This is the right time for us to assault this place. Take it over. Let's see how long you can stand in my day. Go. The double butts right here. Hey, hey. Get up. Destroy. Stay away. Let's roll again, bagger. Then I grab the gun of mic, you can see it in my stride. We got something that's never gone and it's never down. I bring to you this all that's hardcore to the sound with my man Striker 37 knocked down. I'm getting bigger and bigger with my crew big bagger. Together we gather
For the dance back lover, here we go. Double bus, we straight to your face, better you down. Before we better to the ground. Kau melebur dalam tumpukan manusia, arena moshpit yang semakin gila. Kau dan aku sama dan satu kasa, terbakar panas bersama. This is the purpose of Master Showdown. This is the purpose. One more time, yo. Alright. This is the purpose of Master Showdown. This is the purpose of Master Showdown. Masih sama Vina di Rocket Zone, Zone of Expression. Masih barengan Jupiter Shop juga nih. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol gitu ya. Sebetulnya belum banyak, karena kalau misalnya kita pengen tahu lebih dalam lagi tentang Jupiter Shop, kayaknya butuh berjilid-jilid buku dan waktunya kayaknya bisa sampai besok nih ya. Tadi aja cerita ada yang jatuh dari panggung juga pernah ada. Kebetulan yang jatuh dari panggung adalah seseorang yang kayaknya sih Tapi emang aib si kecil nggak usah dikecilin ya. si kecil ya. Aib ya, Bo? Si kecil, bos. Si kecil. Oh, si kecilnya tuh. Mikir aja. Oh iya, oke. Seru. Banyak aib pokoknya, aib yang nggak perlu dibahas, nggak penting. Tapi itu seru sih sebetulnya ya. Mungkin setelah ini akan ada program klarifikasi dari Jupiter Shop gitu ya. Oke. 2 album udah lahir. Total album yang ada 2, kemudian berisi totalnya ada 23 single. Kemudian sudah ada di platform digital, sudah banyak show. Sebelum pandemi pun ternyata sempat show juga di tahun 2019 ya, 2019. Tapi pada akhirnya sampai dengan sekarang di tahun 2021 ternyata sempat mengalami, sebetulnya kalau boleh dibilang sih semangatnya nggak luntur ya. Cuman agak kendu aja. Karena juga mungkin kondisinya masing-masing juga, ya sudahlah aku lebih nyaman ke family dulu. Karena sebelumnya juga beberapa hari nggak pulang buat show atau mungkin buat merilis atau membuat karya dan yang lain sebagainya gitu. Sekarang dari masing-masing personil Jupiter Shop kayaknya sih nggak mungkin gitu kalau aktivitasnya cuma di JS aja, Jupiter Shop aja. Nah, kalau dilihat nih 1, 2, 3, 4, 5 Mencurigakan. Nggak ada tapak direktur. Kalau dilihat baju semua. Apalagi ini. Udah ketahuan nih atmosfernya tuh. Wah, nakal nih. Kayaknya sih punya passion di bidang yang lain gitu. Tapi siapa tahu gitu. Aku sendiri juga pengen tahu. Mari kita korek lagi nih tentang Jupiter Shop dari Nemo, Probo, kemudian Uki, Uco dan juga DJ Gori. Kira-kira aktivitas selain di Jupiter Shop ini kemana aja sih kalian? Dari Uki dulu deh. Oh, saya Kan kamu mau nyontek jawabannya nih. Jang. kebetulan Banyak jual cilok sih. Gasin Ki. saya sama Noah. Uki Noah. Selain di CS itu aku kebetulan grafik. Lagi serius nih.
Bahagia banget. Ya kebetulan aku apa namanya juga di desain grafis juga. Terus ya Udah. sama sama kumpul sama keluarga sih. Lebih sering ya sama istri sama anak juga. Kumpul sama keluarga. Intinya A kerjanya di desain grafis itu A, terus kumpul sama keluarga. Bangun lah. Udah nggak jual tempura. Bulat. Dia dari Sunda soalnya. Sumedang, gitu. Sumedang. Sumedang. Tahu baik. Tahu. Sok. Itu oi. 3.000 hiji sok. Ini saingannya sama tahu Bandungan ya. Oke, berarti aktivitasnya kalau lagi ngedesain gitu di rumah aja. Ya. Tetap di rumah aja gitu ya. Terus kapan main-mainnya tuh? Nggak pernah. Gak pernah ya? Ansos. Kasian. Dia termasuk orang yang kategori introvert dan insecure. Aduh, parah banget. Bipolar juga. Parah. Kadang kalau 12 kali mimikri. Nggak ngerti. Oke deh, kalau di Jegori sendiri gimana nih? Ini kayaknya udah dapet passion yang baru nih, jadi seorang atlet kayaknya sekarang. Ya. Dia di bank, Mbak. Seragamnya putih biru. Satpam. Putih biru ketat. Saya jadi tukang pukul sih Mbak sebenarnya. Enggak apa kebetulan kan anak 3, jadi biar yang kerja mamahnya aja, tak jaga anak sambil Enak paling ya hidupnya. nyupir aja. Paling teman-teman sendiri sih. Kayak Nemo nih hobinya mancing, yuk mancing ning ngendi. Kayak biasanya dianterin Gori antar jemput. Driver gitu ya. Oke. Terus kayaknya kalau lihat postingan-postingan beberapa kawan, kemudian postingan di Jegori sendiri, ini kayak juga akrab banget nih dengan olahraga nih. Iya, Ini karena olahraga apa nih? bener disitulah sebenarnya pandemi itu bener-bener mengacaukan semuanya karena event-event olahraga itu dari 2020 awal sampai akhir bener-bener nggak ada stuck kan. Jadi beberapa pundi-pundi emang harus emang Terpaksa. ini dari apa untung masih ada tabungan dari tahun sebelumnya, tapi emang ini masih struggle sih, masih belum ada juntrungannya. Sampai diharapkan sih tahun ini udah mulai, karena udah diaba-abani untuk tetap latihan, makanya tetap jaga kondisi kan. Tapi itu sih sekarang lagi fokus ke anak-anak, karena terus terang anak saya udah 3. Sama ibu yang pertama. Dia Bareng kabeh anaknya. Wah. mungkin dari kamera ya, kalau kamera lihat ya, tadi boleh di Zoom. tatapan matanya di Jegori ngeri banget ke Nemo, sumpah. Dedam gimana gitu. Biasa itu. Biasa. Enggak, jadi habis ini istriku jangan nggak usah nonton ini. Waduh, aib Kan diedit tuh. Oh iya. Berarti aktivitas tetap jalan ya, Tetap jalan, tapi ya itu masih di bidang struggle. yang beda gitu. Oke, hanya just untuk bertahan aja gitu. Kalau Gori masih bisa ngerep juga sama Enoka. Iya. Punya grup lagi Enoka Jogja. namanya. Enoka di 37 itu grup hip hop ya. Itu masih jalan, yang maksudnya itu JS kan pada saat Produktif ini gitu masih ya kayak gini maksudnya. Paham dengan kondisinya, masing-masing personel lagi nata kehidupannya masing-masing. Dilalah yang Jogja itu lagi ngebut, jadi konsentrasi emang lagi yang ke NOK 37 gitu. Oke, ini bukan berarti selingkuh kan? Seru atas Itu- persetujuan. Ini Oke. ini Udah dapat poligami, ACC. poligami. Oh iya, enak banget, enak Yang namanya banget. banyak Mbak. Cabang di mana-mana. Oke, Probo gimana nih? Ya kalau aku sih cuma ini sih tidur-tiduran aja setiap hari. Nggak ada apa-apa sih. Enggak, dia tuh Nggak mungkin. berhasil loh. Nggak mungkin kalau tiduran mulu. Nggak mungkin. Yang ditidurin. Maksudnya apa ya? Tidur kan ya ditidurin kasur maksudnya. Salut sama Probo, pokoknya respect buat Probo, tahu keadaan lagi susah,
dia bisa apa ya, bisa menggalang massa. Menggalang massa ini orang sangar banget pokoknya. Sengketa lahan dia yang menangani. Ini serius. Sekarang ya ini punya lahan kecil-kecilan Lahan buat parkir. dikelola Intinya sama teman-teman. intinya bisa survive ya, sama menata rumah keluarga. Kok kita ngomongin gitu kamu nangis sih? Iya. Oke. Kecoa awake gede ya. Sambil nunggu anak barep lagi ya. Iya. Oh, iya. Dua cukup. Berarti yang kemarin udah barep, sekarang barep lagi. Keren nih, besok barep lagi. Keren nih. Yang kedua barusan lahir kemarin, bulan kemarin. November Akhir lahir yang anak kedua. Pokoknya pandemi itu kita Produktif juga. Produktif juga. karena nggak ada Produktif juga. nggak KB ya. Ujang mau nambah aja. Sering Uca enggak. gimana nih Uca? Oh, sebelumnya sempat kerja proper sih. Ya tapi karena Dikeluarin. pandemi ini, Kena karena KD. pandemi ini, Oh, iya, ya iya. PHK sih. PHK. Ikut Tak- program-program dari pemerintah gitu nggak sih? Sempet nggak sih? kabin. program apa? Kayak prakerja. Oh, enggak. Ya sempat kepikiran tapi kayaknya juga nggak mungkin sih. Atau jangan-jangan pernah daftar tapi nggak ada namanya yang nongol ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Bansos. Tapi belum apa? Belum sempat akses kalau untuk program-program pemerintah. Belum sempet Ah. untuk ikutan, nggak ada kepikiran gitu ya, belum kepikiran. Ucok kan masalahnya habis apa kecelakaan juga dia, jadi emang yowes lah pada saat ini JS emang lagi personilnya emang harus nata Kehidupan masing-masing. kehidupan masing-masing. Istirahat dulu, Enggak, gitu istirahat. ya. Oke. Kalau waktu itu dipaksakan ke band ya emang nggak bisa. Karena memang Ucok memang rada serius sih kondisi saya. Agak serius, butuh pemulihan lama. 1 tahun. 1 tahun. Oh 1 tahun, lama juga. Uki juga amnesia. Ugi lagi dia. Enggak, pokoknya itulah Ucok lagi begini, Gori begini, saya begini ya masing-masing ya udah. Kita Kowe cuma ngopo kowe? menata. Kowe lu cerita. Tender waktu itu. Berat nih omongannya. Aku Dan wakilan tuh. iya. Aku berarti ya. Kalau aku sama Uki. Karena Oh, niru-niru. terus terang aku dulu yang ngajarin Uki desain grafis. Wah, iya. Terus alhamdulillah. Sekarang lebih bagus. Mungkin emang jalan lebih rezekinya di menghasilkan. situ. Saya sekarang ya fokus ke desain grafis. Alhamdulillah udah apa ya bisa buat hidup di saat pandemi. Seperti ini gitu Dan ya. kembali lagi sama kayak teman-teman ya lebih dekat keluarga. Karena emang saya kerjanya di rumah. Enak banget ya, nggak kemana-mana di rumah aja. Setiap saya pamit sama orang rumah malah lucu. Assalamualaikum, kerja dulu ya, pindah ruangan. Padahal cuma di rumah aja, nggak kemana-mana dia. Gitu aja pakai dasi mbak. Saya rapi, saya menghargai ini pekerjaan. Klien ya, oke Ya, klien. oh. Kataan pendek tapi. Iya, pakai sepatu, pakai dasi, udah di rumah. Oke, jadi masing-masing personil dari Jupiter Shop ini ternyata boleh dibilang sampai dengan sekarang bisa menikmati dampak dari pandemi, kemudian Enjoy. Alhamdulillah. nemu passion yang baru lagi gitu, Iya. bahkan juga deket sama family gitu. Tapi di samping itu Jupiter Shop sebetulnya juga masih ada kan? Ini perlu digarisbawahi nih. Masih dong. Masih dong, masih kan? ya. Masih. Enak aja. Habisnya mau gimana ya? Ya itu harus gini, yang itu juga baru males-malesan. Cuman juga kendor. gitu. Saya yakin semua band pasti ngalamin. Ada fase kayak begini, Ada memang fase ya. di mana Setuju. kenceng, ada saatnya kendor. Iya, setuju. Kalau kenceng terus perih. Hai, Kenceng ada betul pasti, karena roda kehidupan itu terus berputar. fix. Jadi Jupiter Shop sampai dengan saat ini masih Ada. Ada. Alhamdulillah. dan sekarang masih di Rocket Zone bareng Vina juga di sini Zone of sampai Perfection. beberapa menit ke depan. Jupiter Shop lagi nih. Kita ngomongin masalah Jupiter Shop lagi nih. Kalau kita lihat nih kawan-kawan yang di luar sana atau mungkin dari teman-teman yang saat ini juga lagi nonton Rocket Zone kayak begitu. Dulu aku pernah mengalami fase-fase di mana aku ketemu dengan sebuah genre musik. Enak aku dengerin ketika aku coba
menyanyikan itu atau memainkan musik dari genre itu, aku nggak nyaman. Ketemu dengan genre yang lain, aku coba nyanyikan lagi, aku coba mainin lagi, tapi juga nggak nyaman. Tapi ketika aku ketemu genre yang lainnya lagi, ternyata kan nyaman-nyaman aja. Kalau Jupiter Shop ini ketemu genre sama genre hip hop, awalnya seperti apa sih? Atau memang udah dari passion dari dulu? Atau awalnya coba-coba aja? Atau dapat inspirasi dari mana aja nih untuk karya-karya dari Jupiter Shop? Oke. Oke. Ayo Jang. Ini saatnya kamu menunjukkan kecerdasanmu. Lu lah, yang lebih detail lah. Loh. Ini di video loh. Duh, jangan. Sorry. Dari mau betul ya? Apa? Pertanyaannya apa? Kalau sebenarnya urusan musik itu kepalanya ada di Nemo. Nah. Terus terang, kepalanya itu benar-benar ada di Nemo. Dia biang keroknya ya? Iya. Dia yang menentuin sebenarnya referensinya dia banyak sebenarnya. Cuma emang personil lain itu yang ngasih warna sebenarnya. Tapi Benang merah. pada saat bikin karya kita udah nata beneran ini. Ini bisa masuk ke gigs. Nah, musiknya banter-banter ya. Tapi di satu sisi kita ada satu lagu yang bener-bener cute, apa istilahnya? Semua segmen. Jadi semua segmen kita all around. bisa masuk. Jadi pada saat manggung pun kita milih lagu gampang. Jadi Iya. ya. Itu aja nggak di setting ya. Emang benar-benar kita bikin lagu ini. Kebetulan saat ini emang udah ada segmennya lagu-lagu ini tuh. Oh, kalau segmen ini kita mainin lagu Cinta-cintaan ini. yang ini. Kalau pas event ini kita mainin lagu yang ini agak pelan. Udah ada seperti itu. Bisa ngeblend lah sama semua acara. Makanya udah. DM di Instagram. Pertanyaan influence. Influence-nya siapa? Influence-nya siapa nih? Bahkan Katy Perry pun kita jadikan influencer. Semua musik Lagu kita dengerin. Gaga. Lagu Star Trek itu dari Katy Perry ya Katy sama. Perry, Itu ya, itu semua sama musik Kanye kita West dengerin itu. sih. BTS. Hip hop, R&B, kalau rock rap. Cuma emang Drum and album bass. kedua itu gimana ya? Nemo referensinya lagi drum and bass tadi itu. Oke. Drum and bass, drumnya benar-benar di depan. Beberapa orang mungkin akan kaget karena Beda gitu ya dari album karena yang beda pertama. dari album pertama dan kedua. Di sisi lain ada lagu-lagu sing gimana ya? Ini tuh bisa dikatakan dodolan gitu. Tapi aku ngelihatnya nggak gitu sih, itu murni kreativitas si Nemo kan emang awalnya kan emang rock sing Cerdas gitu kah? enggak, dia pinter bikin lagu untuk jualan sebenarnya. Jadi dimintain beberapa teman buat bikin lagu sebenarnya si Nemonya. Oke ya gini-gini aja. Oke kan jual-jualan, Gitu ya. murah tapi. Ini seru nih, berarti sempat dapat Alicia? influence dari berarti sempat dapat influence juga bahkan dari seorang Katy Perry pun Semua. Lady Gaga dan yang lain-lainnya. Jadi kalau misal boleh di-share nih ke teman-teman yang sekarang ini nonton yang mungkin sampai dengan saat ini juga belum menemukan aku nyaman main ke genre yang ini nih, teman-teman harus ngapain sih? Maksudnya tips buat teman-teman ya kalau buat yang baru-baru ngeband ya. Ya. Kalau aku pribadi aku saranin aku yakin teman-teman semua pasti pinter main musik. Aku yakin ya pinter main musik, pinter bikin lagu. Cuman yang perlu ditekankan ngeband tuh nggak cuma itu. Yang terlebih lagi solid. Belajar solid aja dulu. Karena kalau udah solid semuanya bakal kecapek. Kalau aku itu sih belajar solid aja karena semuanya jadi gampang kalau udah solid. Gak ada masalah. Setuju. Tapi Ada yang mau sepintar nambahin? apapun ngeband kalau nggak solid ya tetap bubar. Kita juga gak nyari drummer sing bagus-bagus amat sebenarnya. Kalau skill dia sebenarnya biasa aja. Cuman kan kita pertemanannya yang bagus. Udah klik kowe koncoku wis lah wis bangane golek liyane Jualan tempura ya kan, terus belajar
tak lesin drum dulu. Ya sayangnya itu udah nggak pernah jualan tempura lagi. Oke, ada yang mau nambahin nggak nih Nggak. bagi tips? Apa? Kalau aku solid aja sih buat teman-teman, tipsnya solid itu harus dibangun dari. Sekarang tuh kan musik banyak banget, internet kayak gitu. Karena dengerin nanti biasanya nemuin sendiri Feel-nya. Berbanyak referensi sih. referensi. Karena Dengerin sana. tak ada sesuatu yang baru sebenarnya. Tapi kebanyakan referensi bingung, sumpah Iya, ini beneran. bener. Kebanyakan referensi malah bingung kalau dia nggak pintar nentuin gitu kemana, Maksudnya, mau kemana gitu. Kan misalnya hip hop, kan ada yang West Coast, nah kan bisa dijadiin satu. Bareng ini gini. Enggak, semuanya teman-teman nemu iya, referensi. Iya. Nemu referensi ketika nyaman ya udah, explore aja sama kalau mix ya 1-2 lah, jangan kebanyakan juga nanti musiknya malah aneh. Malah bingung juga. Oke, ini Sini akui lah. Kan banyak juga anak band sekarang yang mix banyak musik tapi malah nggak enak didengar tuh banyak loh kasusnya. karena mungkin nggak terlalu fokus keblonderan gitu ya, ya. Mungkin mereka explore-nya Terlalu banyak. ke Poland gitu loh. Explore-nya ke Poland. Mereka Terlalu tuh banyak gitu. merasa wah ini campur ini malah nggak enak. Oke. Malah simpel aja malah enak didengerin. Biasanya ego yang lebih muda kan gitu, egonya yang tinggi tapi mereka mengesampingkan segi komposisi. enaknya komposisi. Oke, ini perlu coba nih teman-teman ya. Mungkin yang saat ini juga lagi cari-cari nih kira-kira aku mau jalur ke mana gitu ya, mau ke arah mana gitu. Mungkin bisa dicoba juga nih tipsnya. Jadi kalau pengen cari referensi nggak usah banyak-banyak ya. Secukupnya. Mungkin udahlah beberapa aja. Yang penting kita nikmatin, yang penting kita Kalau udah pelajari. nemu yang nyaman udah Yang kalau udah ketemu nyaman ya udah fokus di situ aja gitu seriusin. kali ya. Seriusin. Bilang Serius. sama ke orang tuanya. Muka aku serius. Dia banget. Itu oleh martabak. Oke, rencana ke depan Jupiter Shop ngapain nih? Sebenarnya kan kita juga kalau jujur aja kangen ngeband banget Mbak, kangen banget. Suasana di jalan kan seru tuh. Ya. Suasana di jalan, perjalanan di panggung dan lain sebagainya, atmosfer penonton udah kangen banget. Cuman itu tadi kegiatan masing-masing yang udah lama banget dan kita kemarin udah sempat ada obrolan, yuk udah deh. Maksudnya tuh Gerak lagi yuk. istilahnya udah kita ada wacana mau bikin lagu baru sama video klip mungkin langsung ya, bikin single ya. Single. Insya Allah mohon doanya teman-teman semua, semoga diberi kelancaran, kita bisa segera ngerilis single terbaru yang pastinya oke banget. Amin. Dan habis. Masih mania, mantap. Seribu tiga. Dan terima kasih juga untuk Rocky Zone sih. Karena kemarin sudah mengobati rasa kangen kita manggung. Yoi. Rocky Zone keren. Zone of Expression. Kamu Gak lupa. Zone of Tapi beneran ya, Rocky Zone mengobati setiap musisi lah. Mungkin kan kedepannya banyak ya alhamdulillah masih ingat sama JS band yang akan diajak main. diajak kan tetap mengobati selama ini yang tidak ada panggung. Pas Tidak dihubungi perform. sama Mas Tevi Item itu loh, apa? ya. Sama Mas Rian. Kok ayo. Gas. Gas aja gitu ya. Oke, dan berarti rencana ke depan udah pasti bikin Bismillah. single. Bismillah. Kemudian Langsung, langsung disusul sama video klip. Launching juga dong. Launchingnya mungkin digital aja lah. Iya. Kita nggak muluk-muluk sih Mbak, tapi yang jelas yang pasti kita mau buktiin kita masih ada gitu aja. Energinya terjaga pasti ya. Kita masih ada, kita masih kayak yang dulu. Kita nggak berubah. Oke deh. Terima kasih sebelumnya Jupiter Shop udah Sama-sama. meluangkan waktu main-main Siap. ke Rocket Zone. Tapi sebelum kita pamit nih, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman yang saat ini lagi nonton nih. Tetap semangat. Tetap semangat. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Jaga kesehatan, jangan lupa makan. Tetap kreatif. Kalau di warung jangan lupa bayar utang. Kalau udah bayaran tapi ya. Roboni belum mau Roboni, masuk gini iya. Roboni. Gimana bro kamu bro? Cicilannya mengkosek wae. Gimana aku sih? Urusannya kari. Mas Rian ya podo kayak lagu.
Kayak mumet. Kerupuk. Dia jual harga diri aja nggak ada yang Tak kasih contoh ya. Nenggol. Buat kerupuk tak kasih contoh. Buat Desi, Umi, Laila, wah ternyata Tasya, di sini Siva. sayang kali ya. Iya. Setelah segmen langsung ganti-ganti. Coba Bu. Kelihatan lah. Coba Bu, tuh jadi kasih. Maaf dia udah punya istri jadi ya Ya. direlakan saja. Mas ngopo Pak. Ayo Mas. Oke deh, terima kasih Siap, Jupiter siap. Shop, Sama-sama, sukses iya. untuk plan Amin, kedepannya, amin. sukses terus. Semoga pandemi cepat menyingkir. Amin. Ya, mau gimana lagi ya? Kita nikmati kondisi yang sekarang ini, tetap bergerak, tetap berkarya, tetap sehat. Jangan lupa bayar di warung. Kalau utang. Oke deh, kalau gitu makasih teman-teman udah nonton Rocket Zone di hari ini, di saat ini. Jangan lupa buat subscribe, tinggalkan jejak di kolom komentar, dan pantau terus Rocket Zone. Saya Sampai ketemu. Tina, pamit undur diri. Bye-bye. Tunggu. Nah, sebelum Jupiter Shop perform lagi, ya. Ada kenang-kenangan dari Rockets. Wow. Amazing. Jangan dilihat dari bentuknya, tapi ini adalah sebuah kenang-kenangan dari Rockets Studio untuk Rocket Zone Oh iya. ke Jupiter Shop. Ini mau dikasih siapa nih? Memo? Iya. Yang paling Oke, berdiri dong Ki, berdiri. Ini udah berdiri. Oke deh. Dan ini Thank nih. you. Wah. Duh. Terima kasih Jupiter Shop. Terima kasih. So, Siang. aku pamit. Ya, kapan-kapan kita ketemu lagi. Bye. This is Jupiter Shop. Your voice still in my head, I won't get it.
lepaskanmu dari hangat pelukku dan bila rasamu menyentuh lembut kasihmu, sambutkan rasa itu dalam mimpi bertemu lagi. Dan bila rasa rindu menyentuh lembut kasihmu, dapatkan ku akan datang walau dalam mimpi bertemu kembali. Janganlah menangis dan jangan bersedih. Sungguh ku tak tega bila melihatnya. Usap lidang air matamu, suatu saat kau pahami ini semua adalah jalan terbaik. Peluk cium hangat dan